Bismillahirrahmanirrahim. Materi tentang makharijul huruf hari ini atau kali ini memasuki bagian daripada huruf lisan, sisa daripada huruf lisan yang kemarin, yakni kita mengawali dengan huruf po, dal, dan ta. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan wa po, wa dal, wa tamin huwa min sanaya. Huruf po, dal, dan ta keluar daripada ujung lidah yang kemudian menyentuh atau menempel kepada pangkal gigi seri atas ya. Jadi pangkal gigi seri atas itu posisinya yang berdekatan dengan gusi gigi seri atas yang dalam ya, dengan yang luar. Kita perhatikan di gambarnya ya. Nah, setelah kemudian kita bisa memberikan sebuah bayangan ya, kita praktekkan saja bagaimana menyentuhkan ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri atas untuk huruf po, dal, dan ta. Perlu diketahui perbedaan antara ujung lidah ya itu tidak sama dengan akhir daripada sisi lidah. Nah, materi atau pengertian tentang ujung lidah dan akhir daripada sisi lidah kalau tidak salah kemarin sudah dibahas ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di awal pembagian tentang alisan. Nah, itu ada perbedaan posisi antara ujung lidah dengan akhir atau muntahal hafah, akhir sisi lidah ya. Baik, kita sama-sama praktekkan ya. Po, silakan ya, bunyikan atau letakkan ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri atas. Da, kemudian ta. Nah, ketiga huruf ini walaupun posisinya atau makhrajnya sama, menyentuhkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, tapi yang harus kita ketahui adalah di gambar ini kita akan lihat huruf po, pangkal lidahnya atau lidah bagian belakangnya itu berbeda dengan huruf ta atau huruf dal ya. Huruf po, lidah bagian belakangnya atau pangkal lidahnya itu tegang ya atau naik ke langit-langit bagian belakang. Sementara huruf dal dan huruf ta, pangkal lidahnya tidak naik ya, sehingga agak renggang. Nah, ini menandakan bahwa huruf po adalah huruf yang harus dibaca tebal ya. Jadi di antara ciri daripada huruf yang dibaca tebal itu, ketika makhrajnya disentuhkan dengan masing-masing daripada keterangan makhraj tersebut harus disertai dengan terangkatnya pangkal lidah. Dan huruf-huruf yang kemudian terangkat pangkal lidah itu jumlahnya ada 7. Di antaranya adalah huruf po ya. Sehingga bunyinya nanti akan berbeda, terutama ketika terdengar pada posisi kasrah. Huruf po misalkan akan berbunyi ti ya, sementara huruf ta dia ti ya, seperti itu. Adapun lakob, ya lakob itu sebutan ya, adalah nif'iyah atau naf'iyah, yakni ujung langit-langit ya. Ini latihan untuk ketiga huruf tersebut ya. Baik, kita akan latihan, saya akan baca dan kemudian diikuti di masing-masing Zoom-nya atau tempatnya. Po, til, pu, ba, po. Nah, ketika sukun huruf po itu memantul karena huruf po bagian daripada huruf yang qalqalah ya. Tu po, ni po na minal mu ni mau ti po ni po. Nah, tadi diucapkan keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas dengan menaikkan pangkal lidah atau lidah bagian belakang ya. Adapun dal dengan ta tidak dinaikkan lidah bagian belakangnya, cukup kita fokus kepada makhrajnya saja. Dadi dubad. Nah, ini juga memantul ketika sukun karena bagian daripada huruf qalqalah. Dudan dani dadana minal mudani madidan danida. Kemudian ta
tatitubat. Nah, jadi ketika sukun ya, dia menekan dan kemudian ada nafas atau udara yang mengalir. Bat, ya, bat. Terdengar atau tidak ya, karena emang untuk hamas ini hanya terdengar di jarak yang dekat. Kesalahan yang terjadi adalah diucapkan ketika sukun itu bac ya, berubah menjadi huruf C ya. Nah, itu yang mungkin makhrajnya kurang tepat. Mungkin saja si ujung lidahnya tidak di pangkal gigi seri atas ketika diucapkan dengan bac ya. Kalau saya perhatikan bunyi itu cenderung si ujung lidahnya di langit-langit, bac ya. Maka jangan sampai kemudian kita bergeser ya atau berubah ujung lidah kita dari pangkal gigi seri atas. Tatitubat ya, seperti itu. Bat tutan tanitat na tat na, seperti itu. Tutan tanitat na minal mutni ya, bukan muchni ya. Minal muthnimati tanita. Ini silakan terus dilatih bagaimana menerapkan, mempraktekkan makhraj daripada huruf po, dalta, yakni bagaimana menyentuhkan atau menempelkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Berikutnya adalah huruf shad, sin, dan zai. Huruf ini, yakni shad, sin, zai, itu seringkali dikelompokkan dengan nama shafir ya. Sehingga kalau kita mendengar istilah shafir, maka ada 3 huruf terhimpun di dalamnya, yakni huruf shad, sin, dan zai. Maka dalam baitnya Imam Al-Jazari tidak kemudian menyebutkan huruf ini satu-satu, tapi kemudian disebutkan dengan istilah shafir. Was-shafiru mustakin minhu wa min fauqis sanayas sufla ya. Dan huruf-huruf shafir yakni huruf shad, sin, dan zai keluar dari ujung lidah yang sejajar dengan atas gigi seri bawah ya. Nah, jadi si ujung lidahnya itu sejajar dengan atas gigi seri bawah, atau bahasa mudahnya ujung gigi seri bawah ya. Tidak terlampau rapat ya, karena di sana sedikit ada rongga yang menjadikan sopirnya itu ya. Apa sih sopir ya? Sopir secara garis besar adalah desis ya, desis. Sehingga huruf-huruf ini dikeluarkan dari makhrajnya bersamaan dengan nanti suara yang mendesis ya. So ada desis. Para ulama menyebutkan desisan ini seperti suara unggas atau binatang. So konon katanya seperti desisan angsa ya, atau suara angsa. Kemudian sin ya seperti ular, dan zai itu seperti lebah ya. Maka huruf-huruf ini kalau kemudian kita ucapkan tepat di makhrajnya, yakni bagaimana ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah, atau bahasa tekstualnya adalah fauqis sanaya sufla, itu atas gigi seri bawah ya. Maka harus mendesis, tidak boleh dia hampa kering ya, tidak mendesis. Sin misalkan tidak boleh sin ya, tidak boleh. Qul a'udzu birabbin nas. Ada desis ya. Demikian juga dengan zai ya. Ada desis di sini seperti suara lebah, za ya. Mari kita praktekkan bagaimana ujung lidah kita sejajar dengan atas gigi seri bawah. Atau kalau kita perhatikan di gambar, ada juga orang yang mengatakan ujung lidah di antara 2 gigi seri, yakni gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. Walaupun tekstualnya adalah ujung lidah sejajar dengan ujung atau atas gigi seri bawah. Adapun lakobnya adalah asaliyah ya, artinya ujung lidah. Perlu diperhatikan lakob ini bukan patokan yang kualitasnya sama dengan makhraj ya. Jadi lakob ini hanya sebutan saja. So ya. Balik lagi, saya lupa. Di antara ketiga huruf ini sama dengan yang tadi, ada huruf yang dibaca tebal ya.
Kalau kita perhatikan, ketebalan itu bisa dilihat dari naiknya pangkal lidah sebagaimana huruf sebelumnya, yaitu huruf to tadi. Maka bunyinya so, ya. Ketika kasroh, si. Kalau sin, ketika kasroh cukup si, ya, si. Kalau sod, si, ya. Seperti itu tambahan keterangannya. Kita praktekkan. So, si, su, bos, ya. So, si, ya. Jadi bukan si tapi si. Pangkal lidahnya dinaikkan. So, si, su, bos, bos, ya. Ketika sukun tidak bas tapi bos, ya. Wal asr, tidak wal as, ya. Tapi hati-hati huruf yang sebelum sodnya berubah. Misalkan harusnya bos jadi bos, misalkan bos, ya. Hati-hati berubah karena saking semangatnya ingin menebalkan huruf sodnya. So, sil, su, bos, su, song, sonil, sosna. Ya, sosna, ada desis di sana ya. Tidak fofna, tapi sosna, ada desis. Minal musni masil, song, sonil, so. Ya. Ketika mengucapkan huruf sod dalam posisi fathah, itu masuknya kepada al-jauf, ya, sehingga rongga mulutnya tetap terbuka walaupun tidak sempurna yang akhirannya huruf a, ya, sa, ya. Kenapa? Karena bukan dhammah, ya. Kalau dhammah misalkan su, nah, baru monyong. Kesalahan yang sering terjadi menyebutkan huruf shad walaupun dalam posisi fathah itu seringkali dibarengi dengan memonyongkan kedua bibir, ya. Itu yang harus kemudian kita perhatikan. Berikutnya adalah huruf sin, ya, ini juga mendesis tapi pangkal lidahnya tidak naik, ya, sehingga bacanya tipis. Si, su, bas. Nah, di sini bas, kalau tadi bals, kalau sad, kalau sin bas, ya. Si, su, bas, susan, sanisasna minal musnimasi sanisa. Baik, berikutnya huruf zai, ya. Sekali lagi, zai sama dengan sin dan shad, ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah atau atas gigi seri bawah, ya. Zazi, zubaz, ya, seperti suara lebah. Zazi, zubaz, tidak zazi, ya, tidak terlalu kuat, ya, huruf z-nya tidak terlalu kuat, sedikit saja. Zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zaniza. Nah, baik, itulah untuk huruf-huruf sofir, ya, yakni huruf-huruf yang harus mendesis, yakni shad, sin, dan zai. Berikutnya yang terakhir di bagian farfu lisan ada huruf wa, za, dan sa, ya. Huruf wa, za, dan sa disebutkan dalam baitnya wadh-dha wadh-dhal wasalil ulya min tarafaihima, ya. Wadh-dha waz-zal wasa, huruf dha, zal, dan sa lil ulya, ya, keluar lil ulya min tarafaihima, di atas dari kedua ujungnya. Maksudnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Ujung gigi seri atas. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwa posisi ujung lidah itu bukan berbeda dengan akhir daripada sisi lidah, maka kita akan lihat bahwa agak keluar sedikit, ya, si bagian lancip lidahnya. Nah, kenapa? Karena emang itulah posisi ujung lidah di sana, ya. Ya, baik, kita praktekkan. Dan sebelum kita praktekkan mesti diingat di antara ketiga huruf ini ada huruf yang tebal, yaitu huruf dha. Bisa kita lihat pada posisi lidah bagian belakang atau pangkal lidahnya menaik ke langit-langit mulut bagian belakang, ya. Sehingga bunyinya harus tebal. Wo, silakan. Wo, ya. Kesalahan yang sering terjadi, si ujung lidahnya bergeser ke langit-langit sehingga bunyinya zo, ya, zo. Nah, itu kurang tepat. Tidak ada desisan di sana karena bukan sofir. Wo. Nah, walaupun zal sama makhrajnya, tetapi dia tidak tebal sehingga bunyinya za, bukan wo. Ya.
Nggak biasa. Adapun sa, nah ini berbeda dengan yang tadi ya, berbeda dengan sin, tidak ada desis di sini, bahkan cenderung apa ya bahasanya itu tidak terdengar suara desisan intinya mah ya, sa, tapi suara nafas tetap ada. Apakah suara saya masih bagus terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Baik. Jelas, Ustaz. Kita latihan untuk huruf wo ya. Sekali lagi bukan zo ya, bukan zo tapi wo ya. Wawi ya. Jadi ketika kasrah dia wi, wi. Wawi wubal. Nah, ketika sukun dia tebal tetapi kemudian sedikit dialirkan karena sifat daripada rohawah dari segi suaranya, sifat yang mengalir suaranya. Bau ya, bau tidak bal tapi bau tebal. Wawidu bau. Wu tebal. Nah ya. Jadi ketika kondisi sukun, wawna itu jangan langsung godna ya, jangan langsung lari ya, tapi dialirkan karena ini bagian daripada sifat mengalirnya suara atau hawa. Nah, sama ini juga tidak boleh monyong ya, tidak boleh Melviwo, Melviwo ya, tidak boleh monyong. Melviwo, tidak boleh gonigo, tidak boleh monyong karena bukan dhammah. Jadi ingat kaidah monyong itu walaupun hurufnya adalah akhirannya o, kalau kemudian fathah tetap harus terbuka. Kemudian huruf dzal ini lebih ringan, artinya pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Sehingga suaranya tipis, berbeda dengan yang tadi. Dengan huruf dha. Kalau mengalirnya sama ya, ketika sukun, bad mengalir. Kemudian sa. Sasisubas. Nah, ada angin yang mengalir. Sasisubas. Susan sanisasna minal muslimasisan sanisa. Baik, itu adalah praktek atau latihan huruf terakhir atau kelompok huruf terakhir daripada torful lisan ya, atau ujung lidah. Selanjutnya bagian makhraj umum yang keempat ya. Ya, ini adalah apa? Asyafatan ya, atau asyafatain. Asyafatan artinya dua bibir. Huruf yang keluar daripada asyafatan ini ada 4. Ya, ini yang pertama huruf fa. Yang kedua mim, ba, dan waw. Ya, jadi ada 2 kelompok ya. Satu kelompok adalah hanya 1 huruf, yakni huruf fa. Satu kelompok lagi ada 3 huruf, yakni waw, ba, dan mim ya. Nah, huruf ini saya lupa tadi sebelumnya ya, mempunyai 2 makhraj, walaupun hurufnya ada 4. Yakni huruf fa 1 makhraj, waw, ba, dan mim 1 makhraj ya. Tadi saya lupa. Jadi huruf-huruf yang tadi sebelumnya torful lisan ya, o, dal, ta, walaupun itu 3 huruf, tetapi makhrajnya jumlahnya 1. Kemudian sod, sin, zai, walaupun itu 3 huruf, tetapi makhrajnya dihitung 1. Demikian juga dha, dha, dan sa, walaupun hurufnya 3, tetapi makhrajnya 1 ya. Nah, sehingga nanti kita akan mengetahui jumlah huruf dan jumlah makhraj ya. Jadi tidak sama jumlah huruf dengan jumlah makhraj. Sebelumnya untuk alisan ada jumlah hurufnya 18,
tetapi jumlah makhrajnya ada 10. Nah, asyafatan juga sama. Walaupun hurufnya ada 4, tetapi makhrajnya hanya 2. Fa, satu makhraj tersendiri, waw, ba, dan mim, satu makhraj. Mari kemudian kita bahas tentang fa. Ya. Walaupun keluar daripada asyafatan, fa itu hanya menggunakan jumlah bibirnya 1. Ya. Berbeda dengan waw, ba, dan mim. Ya. Yakni fa sering diistilahkan dengan bapanus syafah. Ya. Dengan apa? Bapanus syafah. Apa itu bapanus syafah? Bapanus syafah itu artinya perut bibir. Ya. Nah, jadi perut bibir saja fa ma keterlibatan daripada orang yang kerja. Coba. Silakan di-mute dulu. Nah, perut bibir itu maksudnya adalah, kalau kita lebih perjelas lagi, yakni bibir bawah bagian dalam. Ya. Bibir bawah bagian dalam sebagaimana kita lihat di gambar. Ya. Nah, bibir bawah bagian dalam ini kemudian bersentuhan dengan ujung gigi seri atas. Ya. Kita praktekkan, ujung gigi seri atas bertemu atau bersentuhan dengan bibir bawah bagian dalam atau perut bibir. Fa, ya, sama-sama. Fa, fi, fu. Sehingga kemudian ada angin yang mengalir ketika huruf ini diucapkan. Kesalahan yang sering terjadi adalah dengan merapatkan kedua bibir, ya, sehingga bunyinya adalah pa, ya, pa. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Baik, adapun lakob daripada huruf ini semuanya adalah syafawiyah, artinya bibir. Kita praktekkan untuk huruf fa dulu, ya. Fa, fi, fu, baf. Nah, jadi ketika sukun sangat terdengar sekali aliran udaranya. Fa, fi, fu, baf. Fu, fa, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fa, fani, fa. Seperti itu kira-kira, ya. Kemudian untuk 3 huruf berikutnya, yakni huruf wawu, ba, dan mim. Ya. Nah, kalau ketiga huruf ini melibatkan kedua bibir. Ya. Huruf wawu dikeluarkan dengan cara indimam, ya, atau dengan cara memonyongkan. Ya. Memonyongkan kedua bibir dalam setiap kondisi, baik ketika fathah, ketika kasroh, kalau dhammah sudah otomatis, ya. Sehingga ini mudah sebetulnya, ya, tetapi kebiasaan kita mungkin akan tidak menjadi sebuah keutamaan, ya, ketika ternyata waw itu harus diucapkan dengan memonyongkan bibir, baik ketika fathah, ketika kasroh, ya. Nah, itu saja sih. Sehingga sekarang yang dibiasakan, yang harus kita biasakan adalah bagaimana mengucapkan waw itu dengan indima musyafatain atau dengan memonyongkan kedua bibir. Misalkan ketika fathah wa, ya, wa, tidak wa, ya, tidak wa langsung, tapi wa, ya. Ketika kasroh wi, ya, misalkan sawiya, sawiya, atau waladina. Nah, itu saja yang harus kita biasakan, ya. Adapun untuk huruf mim dan ba, keduanya diucapkan dengan cara intibaqus syafatain, yakni merapatkan, ya, kedua bibir, ya. Nah, ini adalah huruf yang paling mudah, ya. Ma, mi, ba, bi, ya. Hanya saja yang harus menjadi catatan kita bahwa huruf mim, ya, sama dengan nun, walaupun masing-masing mempunyai makhraj yang berbeda, artinya dia mempunyai makhraj yang khusus, ya, mempunyai makhraj pada umumnya sebagaimana huruf-huruf yang lain, tetapi mim sama dengan nun, dia pada saat yang bersamaan ketika dia mengeluarkan makhrajnya itu tidak lepas daripada aliran suara yang kemudian keluar daripada rongga hidung, ya. Jadi ketika dua bibir diucapkan pada huruf mim,
maka pada saat yang bersamaan ada aliran suara yang dikeluarkan daripada rongga hidung. Jadi rongga hidung pada huruf mim dan nun itu sesuatu yang sifatnya alamiah ya. Sehingga kalau kemudian kita menutup atau menyumbat hidung kita ketika mengucapkan mim ya, maka suaranya tidak akan normal ya. Misalkan ma, kemudian kita tutup menjadi ma ya. Kenapa? Karena secara alamiah mim mempunyai aliran suara yang keluar daripada rongga hidung. Oleh karena itulah mim dan nun ini menjadi ikon daripada gunnah ya dalam setiap keadaan. Terkhusus ketika bertasydid ya. Ketika bertasydid itu menjadi ikon daripada gunnah yang materinya pada bagian akhir nanti. Ya. Adapun ba ya itu lebih mudah lagi ketika diucapkan.